Karang Taruna dan bagaimana menjadi pengusaha sukses di masa emas anak-anak muda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Muhammad. Selamat sore semuanya. Kita semua yang saya hormati. Pertama Ibu Dian Farida selaku chairman dari Baba Holding, Baba Group, dan kemudian ada Pak Ahmad yaitu selaku direktur eksekutif, dan tentunya teman-teman dari Karang Taruna dari Pancoran Mas, betul ya? Betul. Ada pepatah lama bilang tak kenal maka tak sayang, betul ya? Betul. Tapi pengalaman saya udah kenal belum tentu sayang. Ada yang rasain nggak? Iya. Jadi ditolak deh ya. Ada juga fenomena belum kenal udah sayang. Banyak juga ya. Curhat lagi ya Pak. Nah, perkenalkan nama saya Denny Ananda, teman-teman. Saya izin panggil teman-teman ya. Biasa dipanggil Denny, dan alhamdulillah hari ini dipercaya untuk memandu acara kita pada hari ini. Nah, sebelum kita agendanya bukan ngobrol yuk teman-teman ya. Kita agendanya walaupun topiknya gini ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Sama insya Allah nanti ada Pak Wakil Wali Kota lagi di jalan, insya Allah segera sampai juga. Amin. Nah, sama-sama kita awali kegiatan kita pada sore hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ya. Mari kita sama-sama mengucap berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa tenang diucapkan. Amin. Nah, agenda kita pada hari ini intinya sharing sama. Langsung aja kita sambut Pak Ahmad. Kelihatan Pak. Ya, biar kelihatan ganteng. Lumayan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Denny. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Ahmad Husain. Jadi kalau di Baba Holding saya direktur eksekutif yang itu mengatur perusahaan-perusahaan yang ada di Baba Group ini. Ingin berkolaborasi dengan teman-teman semua yang ada di sini. Gimana sih model kolaborasinya? Kurang lebih seperti itu. Jadi kita sekarang ada ini adalah tempat pelatihan kita untuk Dian Farida Business School. Jadi ini ada ruang pelatihan kita untuk Dian Farida Business School. Kemudian di atas itu kita ada travel, dan tempat kita ada kafe, ya, kafe tempat kita ngopi bareng nanti. Kemudian di lantai 1 ada bakso Baba Gua. Nah, ada empat kolaborasi yang ingin kita bangun bersama Baba Holding ini. Yang pertama adalah dengan Karang Taruna kita ingin menyelenggarakan sekolah bisnis bersama teman-teman Karang Taruna. Seperti apa nih sekolah bisnis ini dan bagaimana implementasinya? Jadi kami ingin menerapkan virus kewirausahaan di semua Karang Taruna di Kota Depok ini. Karena kami meyakini betul bahwa salah satu yang bisa menjadi cara untuk mengurangi pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan kepada warga Depok adalah kewirausahaan. Jadi bagaimana caranya kita bisa bangun pengusaha-pengusaha yang produktif, yang kuat, yang tidak sekali naik 1 tahun hancur kemudian nggak bangun-bangun lagi gitu ya. Karena kan bisnis ini hitungannya cuma 2, parameternya cuma 2. Yang pertama adalah terkait dengan pertumbuhan, yang kedua terkait dengan keuangan. Cuma itu aja. Kalau lika-likunya nanti Bu Farida yang cerita bagaimana susahnya, Bu Farida. Kemudian yang cerita. Tapi parameternya itu cuma 2. Yang pertama itu terkait dengan keuangan, yang kedua terkait dengan skenario pertumbuhan. Kalau keuangan dia mentok sampai situ, berarti dia tidak tumbuh. Kalau dia tumbuh tapi keuangannya babak belur, berarti dia tidak tumbuh juga. Jadi itu dia bonsai, benar bonsai. Dan hampir semua UMKM di tempat kita masalahnya juga cuma 2, masalah keuangan dan masalah pertumbuhan. Bagaimana cara menyelesaikan pertumbuhan ini? Itu satu solusinya, yaitu terkait dengan akses. Orang-orang kita yang bisnis itu pinternya sama, rata-rata pinternya sama.
kemudian produknya rata-rata sama. Kenapa yang satu tumbuh lebih cepat, yang lain tumbuh lebih lambat? Kenapa UMKM di daerah wisata tumbuh lebih cepat, sementara dikira tumbuh lebih lambat? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah karena mereka yang tumbuh lebih lambat tidak diberikan akses untuk akselerasi lebih cepat. Gitu. Aksesnya untuk akselerasi apa? Yang pertama adalah perbankan atau permodalan, yang kedua adalah kecepatan belajar. Jadi kalau UMKM, kalau bisnis kita mau tumbuh cepat, kasih akses dia terhadap pembelajaran. Yang kedua, kasih akses dia terhadap permodalan, cepat tumbuhnya. Nah, negara kita adalah negara yang memberikan akses mudah kepada industri primo. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, kami ingin kolaborasi bahwa kita bisa tumbuh sama-sama, kita bisa memberikan pembelajaran kepada teman-teman semuanya, dan kita bisa bersama-sama bertumbuh di sini. Nah, saya mau kasih lihat sama teman-teman semua. Kalau saya bilang Karang Taruna, teman-teman bilang Depok produktif, gitu ya. Karang Taruna, Depok produktif. Saya ulangi lagi ya. Karang Taruna, Depok produktif. Oke, baik. Jadi yang pertama itu terkait dengan bagaimana menghadirkan, mengakselerasi virus kewirausahaan. Kemudian yang kedua yang ingin kami kolaborasikan adalah bagaimana caranya kita bisa bangun industri, membangun unit bisnis di tingkat kelurahan. Nah, begitu rencananya. Jadi kita mau bangun nih, kami mau kolaborasi nih dengan teman-teman Karang Taruna untuk juga berbisnis di tingkat kelurahan. Kalau di tingkat kelurahan itu sudah dibangun bisnis, mudah-mudahan kita bisa akselerasi ke jenjang yang lebih besar. Kami punya bahasa babagua di bawah, dan secara manajemen itu siap untuk di-franchise-kan. Gitu. Kalau mau bikin nantinya, kemudian saya mau bikin bahasa babagua di Parung Confuse misalnya. Ada yang tahu Parung Confuse? Iya. Parung bingung. Iya, ada confused. Ya, Parung Confuse. Di Parung Confuse misalnya. Dan tinggal bikin skema bisnisnya, kita bikin. Gitu. Kalau mau bikin coffee shop di Parung Confuse, di Panmas, di mana kita punya tempat pelatihan menjadi barista di atas, dan anggota kita, salah satu staff kita punya sertifikasi barista dari Aston. Gitu. Jadi teman-teman bisa belajar di sini, gunakan ini dengan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya. Kalau teman-teman punya perusahaan yang sudah lumayan, dan lumayan itu artinya katakanlah omset per tahunnya sampai 500 juta. Mau cepat-cepatan lari, kalau dia omsetnya sudah 500-an, biasanya yang dipikir nih gimana jadi 1 miliar. Mau cepat-cepatan lari misalnya, sudah datang ke sini, kita bangun bisnis plan-nya dari awal, kemudian kita berikan akses yang lebih baik supaya bisa tumbuh sama-sama. Kita ada sharing session dari Ibu Dian Farida selaku chairman dari Baba Group, jadi perusahaan. Jadi ini kantor utamanya, ada banyak bisnis di sini teman-teman. Nanti dieksplor aja, gitu ya teman-teman ya. Terus juga ada juga Ibu Dian punya menggagas Baba Foundation, yang dimana programnya adalah Baba Peduli. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya program sosial dan sebagainya, bisa juga nanti ngobrol aja sama Bu Dian, gitu ya teman-teman ya. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab, terserah nanti teman-teman diskusinya ngalir aja. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ibu Dian Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Baba Group, yang saya hormati Mas Denny ini Ketua Yayasan Baba Foundation. Jadi programnya adalah Baba Peduli yang tadi udah disebutin. Yang saya hormati
Pak Hardiman, teman-teman Karang Taruna Pancoran Mas Depok. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu dengan teman-teman yang mungkin saya baru pertama kali. Saya kayaknya nggak perlu ngejelasin panjang lebar tadi soal Depok 4.0 dan lain-lain. Pak Direktur sudah ngejelasin. Yang sekarang saya pengen tahu nih, justru saya pengen kenal sama teman-teman nih, Pak Direktur. Jadi kalau saya udah memperkenalkan diri, tadi ya udah disebutin beberapa kali, nama saya Dian Nur Farida, saya CEO di Baba Group. Tadi udah dijelasin sama Pak Ahmad bahwa di kita itu ada 11 perusahaan, diantaranya ada yayasan, ada koperasi, dan ada grupnya UMKM yang ada di bawah. Kalau sekarang saya udah kenalan nih, saya boleh nggak kenalan sama teman-teman? Jadi jangan saya aja yang kenalan gitu. Jadi kalau teman-teman di jalan ketemu saya, oh itu Bu Dian, tapi saya nggak tahu nih siapa, oh Coki, oh Mbak Lila, tapi yang lain saya nggak tahu gitu. Kalau sekarang boleh nggak memperkenalkan diri dari siapa dulu nih? Ketua Karang Tarunanya dulu kalian. Mana nih? Boleh? Oh itu. Raka Panjaya Baru. Ya, Raka Panjaya Baru. Di Lombok. Yang mana Pak? Gila, di Lombok. Saya biar tahu, maksudnya latar belakang teman-teman kumpul di sini tuh. Jadi saya tahu, oh iya, Bang Yaya kerjanya misalnya bikin toko apa misalnya, atau ada yang jualan di online atau dan lain-lain gitu ya Pak Direktur. Yang saya hormati Ibu Dian Nur Farida selaku CEO Baba Group. Yang saya hormati teman-teman Karang Taruna, langsung aja saya perkenalkan, nama saya Yayang Triana atau dipanggil Dudung. Saya Nyambung gitu ya? Karena jadi dudung gitu. dan saya juga baru ketemu sama Ibu yang Iya, Masya Allah. sama-sama orang Parung Bingung, tapi baru saya ini ketemu Bu. Tuh. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu juga. Jadi silaturahmi Jadi ya, silaturahmi. Tuh. Untuk masalah pekerjaan saya sehari-hari itu jualan tanaman hias Bu. Jual tanaman hias udah 2 tahun. Alhamdulillah sekarang lagi rungkat. Jadi memang bisnis tanaman hias itu waktu Covid luar biasa, dan sekarang kita lagi bergerak lagi Bu. Kebetulan kita bermain Bojongsari, Sawangan, dan Bogor. Udah kiranya Tanaman hiasnya apa? Macam-macam atau satu jenis tanaman? macam-macam tanaman hias, tetapi lebih fokus di tanaman keladi atau lompong. Oh. Iya, atau lompong. Tuh. Ya, udah perkenalan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Kelurahan Mampang, biasa dipanggil Betil Pak. Ini kemarin ini pertemuan kedua di satu ini dulu belum jadi wakil di bawah gitu. Sekarang ketemu lagi. Berikutnya jadi Pak Wali ya. Ya. Amin. Tadi ditanya pertanyaan, saya nggak kerja. Saya cuma punya usaha. Yang pertama tadi sabun cair dari teman-teman Karang Taruna buat sendiri, dan sudah ada PKRT-nya atau itu dari dinas perizinan. Yang kedua, saya di Karang Taruna udah buka PKBM, udah berjalan 3 tahun dan itu legal. Mungkin saya bisa klaim salah satunya Karang Taruna punya PKBM Mampang aja Pak. Pekerjaan kebetulan udah berhenti. Sekarang ada usaha. Berjalan 3 tahun sabun cair produk lokal teman-teman Karang Taruna dan memiliki legalitas dari Dinas Kesehatan. Jualannya baru dikit Bu, ke SD, yang sering ke Mares jualannya. Yang kedua, kita punya PKBM dan sudah legal dari Dinas Pendidikan. Pusat kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak putus sekolah dari paket A, B, dan C.
berjalan karena memang kita bikinnya di lingkungan sendiri dan Karang Taruna Mampang nggak punya sekretariat di kelurahan Pak. Jadi nyewa sendiri Pak udah 3 tahun. Gitu. Nah ini mudah-mudahan disupport nanti bisa berjalan bagaimana UKM ini lancar. Mungkin itu aja Pak. Terkait ke depannya kita siap komitmen Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat petang lah ya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Bu Dian dan rekan-rekan dari Sapu Widi dan adik-adik sekalian Karang Taruna se-Kecamatan Pancoran. Ya, ini sebuah organisasi Karang Taruna itu yang memang penting bagi kami di pemerintahan sebenarnya karena merupakan dari keputusan Kementerian Sosial ya, Kemensos, merupakan organisasi pemuda sosial yang bergerak di kepemudaan, di pemuda sosial di lingkungan. Nah, dari sekalian sebuah program-program yang dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna merupakan hal yang sangat penting. Kemandirian, kecekatan dalam sebuah Karang Taruna yang sangat dibutuhkan. Di mana ada kesulitan, di mana ada permasalahan, hadir di situ Karang Taruna. Diharapkannya begitu, karena Karang Taruna adalah organisasi yang sifatnya sosial. Ada di sekalian beberapa program yang memang ini kami belum mendapatkan apa ya istilahnya dukungan ataupun peserta dari kalangan anak muda, yaitu untuk program 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Kalau memang sudah ada bakat-bakat menjadi pedagang atau sebagai pengusaha sukses, maka ini jalan langkah yang bisa diikuti sama adik-adik. Karena biasanya dalam usaha itu permasalahan satu masalah modal. Biasanya gitu, Pak kalau ikut dikasih modal nggak? Kan gitu, pasti pertanyaan pertama modal. Yang kedua adalah tadi diungkapkan permasalahan pemasaran. Kami sudah produksi tapi nggak bisa juga dijual secara baik. Maka di program WUB, Wirausaha Baru, 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha diajarkannya 5 hal untuk menjadi pengusaha sukses. Yang pertama adalah pelatihan. Kalau teman-teman sudah expert di bidangnya, maka ini sangat menguntungkan. Tetapi kalau pengen usaha, nggak punya keterampilan, maka ini waktunya untuk diajarkan di Wirausaha Baru ini. Apa saja yang menjadi concern teman-teman diajarkan. Ingin jadi pengusaha kuliner, itu diajarkan bagaimana mindsetnya menjadi pengusaha, beda dari sebagai seorang pegawai, dan bagaimana hal-hal yang harus dilatih supaya skillnya, kemampuannya bisa didapat dari teman-teman yang dilatih. Yang kedua adalah istilahnya itu pendampingan. Kami ada mentor-mentor yang memang sudah terbiasa menjadi pengusaha, bahkan omsetnya itu syarat menjadi mentor dengan omset 100 juta ke atas, sehingga mereka menjadi bapak angkat istilahnya. Kalau dalam beasiswa ataupun pendidikan adalah bapak angkat atau bapak asuh. Nah ini pendampingan ini dilakukan oleh para pengusaha yang sudah punya omset 100 juta ke atas. Maka kalau teman-teman ikut tidak akan sia-sia ya, karena ada pendampingan. Ketika sudah dilatih, pengen buat usaha bingung, dilatih dari nol, bagaimana membuat proposal, bagaimana cara mulai usaha, itu dilatih. Yang ketiga adalah perizinan. Tadi izinnya sudah ada. Kita akan biasanya kesulitan untuk melakukan perizinan dengan dinas, karena yang melakukan pemerintah, maka kami fasilitasi untuk perizinan. Apapun perlu izin. Ketika ingin masuk sebuah perusahaan produknya, maka ditanyakan udah ada izinnya apa belum. Kalau sudah berizin lebih memudahkan. Yang keempat, setelah perizinan adalah pemasaran. Pemasaran kita akan ajarkan
Dan ke depan kita punya namanya marketplace sendiri dengan e-katalog. Dengan e-katalog nanti pemerintah akan mengambil produk-produk lokal yang memang sudah dilindungi oleh pemerintah pusat, bahwa setiap kebijakan, setiap pembelian barang yang ada di pemerintahan harus menggunakan produk dalam negeri, dalam hal ini UMKM. Maka nanti diajarin bagaimana pemasaran di e-katalognya dan masuk ke dalam marketplace yang ada. Jadi dan nanti nggak cuma di Kelurahan Mampang, nggak cuma di Kecamatan Pancoran Mas, tapi bisa sekota Depok, bahkan bisa senasional, bahkan dunia kalau memang produknya dibutuhkan oleh dunia atau oleh nasional. Kami akan buat marketplace yang berbasis e-katalog, sehingga pemerintah ketika mengambil produk itu tinggal klik saja, klik, nanti order akan datang. Tapi memang perlu 3 sebelumnya tadi, bahwa ketika sudah diminta di repeat order yang cukup banyak, maka teman-teman harus siap produksi itu. Nah, yang kelima barulah permodalan. Kita akan memberikan modal, ya, pendampingan modal, dalam hal ini substitusi dari bunga bank. Jadi nanti kalau sudah produknya bagus dan butuh modal banyak, kita dampingan kepada bank. Bank kalau ada bunganya akan kita bayarkan bunganya, maka teman-teman hanya mendapatkan pinjaman saja dari bank. Jadi 5 hal ini. Memang kita ingin ganti yang namanya permodalan itu bukan pendampingan bunga, tapi diberikan modal. Ini belum bisa, mata anggarannya belum bisa dirubah. Kalau nanti bisa berubah, 5 ini akan kita lakukan. Setahun kami merekrut sebanyak 2.100 pengusaha baru. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah jadi pengusaha omsetnya 100 juta, maka bisa menjadi pendamping. Cuman kalau masih kecil, maka teman-teman siap untuk dilatih dengan 5 keterampilan ini, 5P. Ya, 5P. Bahkan kemudian juga menyiapkan tempat ini untuk sebagai pelatihan. Kalau sudah dilatih jadi apa istilahnya, yang kopi, barista bisa nanti magang di sini. Fotografer juga ada. Ya, ke depan juga mungkin ada tentang animasi dan seterusnya. Studio ada. Jadi apapun teman-teman punya keinginan, dalami, ya, sehingga nanti menjadi expert di bidangnya, itu penting banget. Jangan pengen sesuatu A, tapi bosenan pindah ke B, bosen lagi pindah C. Ya, nggak dalam-dalam. Ya, karena memang mungkin kita lihat Budian sekarang sukses seperti ini, nggak tahu merintisnya seperti apa, kan gitu. Kita melihat seorang orang yang sukses, melihat ketika suksesnya, padahal dalam merintisnya itu memang jatuh bangun dan mendapatkan produk yang pas untuk bisnisnya. Teman-teman juga kalau berbisnis harus punya mental itu, mental yang jatuh bangun. Ya, nggak boleh kolokan. Kalau kolokan itu jadilah pegawai yang tiap hari bekerja dari pagi sampai sore, gaji setiap sebulan sekali. Makanya di Depok angka penganggurannya cukup kecil dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Dua hal tadi, menjadikan seorang pengangguran di Kota Depok menjadi wirausaha atau pengusaha. Yang kedua, memberikan layanan sertifikasi untuk bisa bersaing di dalam merebut pangsa pasar tenaga kerja di Indonesia maupun di Jawa Barat. Jadi dengan sertifikasi itu biasanya lebih diutamakan. Yang berikutnya adalah tentang Karang Taruna itu sendiri. Ya, organisasi itu jangan sampai teman-teman tinggalkan. Saya besar di organisasi, dari SMA terus kuliah sampai sudah berkeluarga di masyarakat dan menjadi pejabat, tetap aktif di organisasi. Kenapa? Karena organisasi itu akan membuat kita menjadi orang besar. Silakan adik-adik daftar gratis dan bisa ikut segera, karena akan ada pendaftaran mulai akhir bulan Maret ini. Yang sia-siakan, dan banyaknya emak-emak memang. Kami pengennya anak-anak muda yang ikutan, termasuk di dalamnya startup. Jadi kalau pengen teman-teman belajar startup, usaha di bidang startup, nanti itu juga ada 60 orang disiapkan untuk startup baru. Jadi itu untuk pengusaha. Kalau adik-adik pengen, ya, ini yang melakukan dinas UMKM. Ada dinas lagi, dinas tenaga kerja. Kalau adik-adik nih dengan usia yang masih muda ini ingin ke Jepang latihan magang, kami juga siapkan. Jadi bukan sekedar wirausaha, tapi ingin bekerja di Jepang, magang 3 tahun dengan gaji 15 sampai 20 juta.
Ya silakan, yang penting dapat izin dari emak kan gitu ya, dari bunda, dari mama, dari papa, bisa ke Jepang. Ya kalau anak laki mah nggak boleh polokan kan gitu ya. Dan pesertanya ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan dia bukan sebagai pembantu rumah tangga, tapi pekerja expert di bidangnya di pabrik-pabrik di Jepang. Ya kalau gajinya 15 sampai 20 juta, dari pengalaman yang ada mereka bisa nabung 5 sampai 10 juta per bulan. Sehingga ketika pulang selama 3 tahun, kalau 10 juta per bulan bisa ditabung, maka kali 12 sudah berapa? 120 juta dikali 3 tahun, maka 360 juta dibawa pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Indre Kecamatan Pancoran Mas. Tentunya di sini kita hadir bersama dengan Karang Taruna Kecamatan Pancoran Mas untuk sama-sama membenahi permasalahan mengenai kewirausahaan muda ya Kak. Dan mana ini menjadi program pemerintah untuk memajukan Kota Depok dan pemuda di Kota Depok itu sendiri. Sekali lagi semoga kita dapat bekerja sama dan bersinergi bersama untuk memajukan Kota Depok. Terima kasih. Ini temanya tentang Karang Taruna dan bagaimana menjadi pengusaha sukses di masa emas anak-anak muda ini. Saya memberikan motivasi dan pengalaman-pengalaman bagaimana bisa menjadi pengusaha sukses dan program-program apa yang disupport oleh pemerintah Kota Depok. Mudah-mudahan komunikasi kami pemerintah dengan anak-anak muda terutama Karang Taruna bisa terjalin dengan baik, dengan difasilitasi banyak pihak supaya komunikasi antara pimpinan dengan masyarakat dalam hal ini Karang Taruna bisa terjalin dengan lancar. Karang Taruna Depok Produktif. Karang Taruna Depok Produktif. Oke, terima kasih.